Tuhan, kami menundukkan kepala, mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami juga boleh hadir di rumah Tuhan untuk memuji, memuja Engkau, untuk mengalami penjumpaan pribadi dengan Engkau. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Cultivating Self-Control in a Chaotic World. Bagaimana kita bisa memupuk satu penguasaan diri, pengendalian diri dalam dunia yang chaos, yang penuh dengan kekacauan ini. Saya mengajak saudara membuka dua ayat Alkitab. Di dalam Galatia pasal ke-5 ayat ke-22 dan 23. Galatia pasal ke-5 ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian dua ayat ini. Saya baca dari TB2, saudara kalau baca TB1 bisa membandingkannya. Ayat 22, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, orang-orang yang sering makan bersama dengan saya tahu saya punya satu, dalam tanda kutip, keistimewaan. Itu saya tidak suka makan gorengan. Jadi yang namanya gorengan saya tidak makan. Pisang goreng, ubi goreng, kacang goreng, tahu goreng, tempe goreng, saya tidak makan. Kerupuk makan enggak? Kalau kerupuk ada yang direbus saya makan. Nah, goreng enggak makan saudara sekalian ya. Jadi kerupuk saya tidak makan. Ada yang tanya begini, kayak kalau ayam goreng atau ikan goreng makan enggak? Nah saudara, saya akan menjawab, kalau ada pilihan lain makan, saya pilih yang lain dan saya tidak makan ayam goreng atau ikan goreng. Tapi kalau tidak ada, hanya ada ayam goreng dan ikan goreng, prinsip saya lebih baik makan gorengan daripada mati kelaparan. Jadi saya makan saudara sekalian ya. Jadi kalau ada pilihan saya tidak makan. Nah beberapa hari yang lalu saya makan bersama dengan beberapa teman. Kemudian dia tidak tahu saya tidak suka makan gorengan. Kami snack time, ya coffee time. Ya, kami minum kopi. Kemudian dipanggil lah. Ada pisang goreng, ada ubi goreng. Lalu saya ditawarin, saya bilang sorry saya nggak makan. Hah? Ada orang Indonesia yang gak suka makan gorengan? Iya, itulah saya, saudara sekalian ya. Lalu dia kasih komentar begini, luar biasa penguasaan dirinya katanya. Memang kualitas pendeta beda katanya ya. Saudara, saya gak bangga sih ya. Saudara, apakah benar saya gak makan gorengan itu termasuk penguasaan diri sesuai dengan tema khotbah kita pada hari ini? Self-control. Apakah saya tidak makan gorengan itu penguasaan diri? Bagi saya itu bukan penguasaan diri karena saya memang tidak suka makan gorengan. Kecuali kalau saya suka makan gorengan dan di depan ada gorengan saya tidak makan, itu baru namanya penguasaan diri. Kalau saya tidak suka makan gorengan lalu saya makan gorengan, itu namanya penyiksaan diri saudara sekalian ya. Jadi itu bukan penguasaan diri. Jadi penguasaan diri dalam bahasa yang sederhana berarti ketika Anda sangat ingin melakukan sesuatu dan Anda punya kesempatan melakukan sesuatu,
Dan karena Anda tahu itu tidak baik atau karena alasan tertentu, saudara tidak melakukan hal yang saudara sangat ingin lakukan. Itu baru namanya penguasaan diri. Nah, saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang penguasaan diri dalam arti yang lebih spesifik, yaitu penguasaan diri dalam kaitan dengan sebagai unsur dari buah roh. Kalau di atas saya katakan penguasaan diri sebagai hal yang umum, karena orang dari agama apapun juga bisa memiliki penguasaan diri seperti di atas. Tidak perlu orang Kristen memiliki penguasaan diri seperti itu. Tapi ketika berbicara tentang penguasaan diri sebagai buah roh, maka kita persempit pembahasan kita karena kita berbicara tentang buah roh, yaitu hasil karya Roh Kudus di atas kehidupan orang percaya. Dan ketika kita mempelajari hal ini, maka kita menemukan penguasaan diri sebagai buah roh memiliki dimensi yang lebih mendalam dan lebih luas dibanding dengan pembahasan penguasaan diri secara umum. Seperti saya katakan di atas, saudara sekalian, buah roh itu satu. Ya, jadi buah roh bukan 9. Buah roh itu satu tapi punya 9 unsur. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Dan ditutup dengan penguasaan diri. Ada orang mengatakan bahwa buah roh itu adalah satu kesatuan dan ditutup dengan penguasaan diri. Nah, saudara, dalam bahasa asli Alkitab, penguasaan diri itu berasal dari kata enkrateia. Enkrateia itu berarti pekerjaan Roh Kudus atas kehidupan orang percaya. Jadi sampai di sini kita mendapat satu asumsi atau satu pengajaran bahwa orang yang tidak punya Roh Kudus tidak punya buah roh berupa penguasaan diri. Jadi syarat orang memiliki penguasaan diri hasil buah Roh Kudus adalah dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Dan hanya orang yang percaya Yesus Kristus yang di dalam hatinya ada Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus di dalam diri orang percaya itu melakukan 2 hal. Yang pertama yaitu menolong orang itu mengenal dirinya sendiri. Dan secara spesifik dikatakan mengenal kekuatan kita, potensi kita itu apa. Yang kedua adalah mengenal kelemahan kita itu apa. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus kita mengenal diri, kita menerima diri, dan kita menerima kelemahan dan kekuatan kita. Kemudian Roh Kudus menolong kita mengendalikan diri dalam pengertian menggunakan kekuatan, menggunakan potensi kita untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kemudian menaklukkan kelemahan di dalam diri kita supaya kita bisa menjadi orang yang memuliakan Tuhan dan tidak menjadi hamba dosa. Jadi saudara sekalian, ketika berbicara buah roh itu adalah hal yang sangat spesifik, yaitu karya Roh Kudus di atas diri orang percaya. Kemudian ketika Alkitab menggunakan istilah buah, maka ini berarti bahwa penguasaan diri itu adalah proses yang lama di dalam hati manusia. Kenapa? Karena buah. Kalau saudara punya buah, buah itu lama saudara sekalian. Saudara harus tanam dulu pohonnya, saudara harus beri pupuk, siram, kemudian kalau pohon itu tumbuh, baru berbunga, baru berbuah. Nah, itulah buah. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, secara alamiah kita tidak punya penguasaan diri atau self control di dalam diri kita, versi Roh Kudus. Tapi setelah Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan menumbuhkan, kemudian akan membuat hati kita berbunga dan menghasilkan satu buah yang disebut dengan buah roh, yang ada 9 rasa, ada 9 unsur, dan unsur terakhir adalah pengendalian diri. Nah, saudara sekalian, pengendalian diri atau penguasaan diri atau self control, penafsir mengatakan itu adalah bagian terakhir dari 9 buah, 9 unsur. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Dan 8 unsur di atas itu disebut dengan unsur fungsional. Dan kemudian satu unsur terakhir yaitu unsur penguasaan diri adalah unsur administratif. Dengan kata lain, ini adalah puncak dari buah roh. Dengan adanya penguasaan diri, self control, maka kita bisa menggunakan kasih dengan benar. Kita bisa menggunakan sukacita dengan benar. Kita bisa memanfaatkan damai sejahtera dengan benar. Kalau tidak ada self control di dalam hati kita,
bisa saja kita menyalahgunakan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan unsur-unsur lain di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara sekalian, perlu bagi kita untuk memastikan dulu bahwa kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita baru punya Roh Kudus, dan setelah kita punya Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menumbuhkan di dalam diri kita karakter-karakter, buah roh yang membuat kita berbeda dengan dunia pada umumnya. Mari kita belajar unsur penguasaan diri dalam diri Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, self control menurut Roh Kudus itu adalah dua hal. Mengenal diri, kemudian mengendalikan diri. Mengenal kekuatan, mengenal kelemahan, kemudian mengendalikan kekuatan, mengalahkan kelemahan. Jadi itulah penguasaan diri. Kita belajar dari diri Yesus Kristus. Yang pertama saudara sekalian, Yesus adalah Allah, dia punya kuasa. Dia bukan hanya punya kuasa, dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi saudara sekalian, penguasaan diri yang pertama berbicara dengan bagaimana kita menggunakan, memanifestasikan kuasa kita, kemampuan kita, kelebihan kita yang Tuhan titipkan di dalam diri kita. Sehingga kita pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus bisa melakukan mujizat, tapi Yesus tidak sembarangan melakukan mujizat. Dia hanya melakukan mujizat untuk kemuliaan Allah. Pernah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah itu iblis datang dan berkata, kamu kan lapar, kamu ubah batu ini menjadi roti. Yesus bisa tidak? Yesus bisa. Tapi Yesus tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dia tidak ubah batu menjadi roti. Foto di atas adalah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Yesus melakukan untuk memuliakan Allah. Tapi Yesus tidak serta-merta, anyhow, anytime, anywhere, tiba-tiba dia ketemu orang, makan kamu, tiba-tiba makan kamu. Enggak, saudara sekalian. Kalau Yesus lakukan itu, toko roti tutup, saudara sekalian. Ya, jadi Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Yesus tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Contoh lain, ketika Yesus disalib, ada orang ejek kepada Yesus Kristus. Hai, kalau engkau adalah Tuhan, turun dari salib. Yesus bisa turun tidak? Bisa, saudara sekalian. Saya membayangkan kalau saya jadi Yesus, saudara ya. Orang mengejek-ngejek dia, Yesus digantung, saudara sekalian. Yesus turun dulu, tempeleng orang pop. Setelah itu Yesus naik lagi, saudara sekalian ya. Lihat saya bisa, saudara ya. Itu saya, saudara ya. Karena saya tidak bisa menguasai diri. Tapi Yesus tidak. Dia punya penguasaan diri yang sempurna. Jadi penguasaan diri, self control itu berhubungan dengan kelebihan, kemampuan, kekuatan kita. Sehingga kita pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan dan kehebatan diri sendiri. Contoh lain saudara sekalian, Yesus ketika dia digantung di kayu salib, sebenarnya dia bisa tinggal mengerlingkan satu mata saja. 12 pasukan sorga akan turun dan menghancurkan seluruh bumi. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Contoh lain saudara sekalian, Yesus tidak menyembuhkan semua orang sakit dan membangkitkan semua orang mati. Bayangkan kalau Yesus menyembuhkan semua orang sakit dan membangkitkan semua orang mati. Kan repot, ya, dunia jadi chaos. Jadi saudara, Yesus mengapa tidak melakukan itu? Karena Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia melakukan semua itu untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Jadi Yesus punya kuasa, Yesus punya kekuatan, tapi dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dari saudara sekalian, pengendalian diri, self control, penguasaan diri adalah kemampuan mengendalikan potensi dan kekuatan dalam diri kita untuk kemuliaan Allah. Jadi nggak ada hubungan dengan makan gorengan atau tidak makan gorengan. Jadi ini adalah berhubungan dengan potensi diri kita. Roh Kudus menolong kita, mengenal diri kita. Roh Kudus bahkan memberdayakan kita, memberikan kita banyak sekali kemampuan. Dan Roh Kudus menuntun kita supaya kita tidak memakai semua itu untuk kemuliaan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi di sini melalui kehidupan Yesus Kristus kita belajar satu makna, apa itu self control. Yaitu mengenal diri,
mengetahui kelebihan diri dan bersedia mengendalikan kelebihan kita. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Contoh kedua dari kehidupan Yesus Kristus adalah Yesus marah. Nah, kalau orang tidak paham latar belakangnya, orang bilang tuh Yesus tidak mengendalikan diri. Saudara, saya cari gambar, ini gambar yang paling keren saudara sekalian ya. Keren tak Yesus saudara? Keren saudara sekalian ya. Nah, Alkitab mengatakan waktu Yesus masuk ke bait suci, lalu Yesus melihat orang berjualan di sana. Ada yang jual merpati, ada yang jual sapi, ada yang jual kerbau, ada yang jual kambing, ada yang jual domba, ada yang jual uang, koin rohani, koin suci. Lalu Yesus marah, dia buat cambuk, dia mencambuk mereka. Ya, tidak cambuk orangnya tapi cambuk mejanya. Yesus membolak-balikan. Lalu Yesus mengusir mereka. Saya percaya kambingnya lari semua, kerbaunya lari, burung merpatinya terbang. Nah, kalau orang salah baca saudara sekalian, tuh kan Yesus tidak punya pengendalian diri sampai dia marah. Nah, ada pemahaman yang salah kaprah. Berpikir pengendalian diri itu tidak boleh marah. Ya, dipukul. Pengendalian diri. Ya, senyum saja ya, kaki diinjak saudara sekalian ya. Nah, saudara, saya dulu orang suka guyon ya. Ini saya nggak tahu benar atau tidak ya. Kalau orang Batak kakinya diinjak, gimana responsnya? Buta lu. Buta lu ya, buta kaki nggak ada. Kalau orang Jawa katanya ya, di sini ada orang Jawa. Kalau orang Jawa kakinya diinjak, dia bilang, "Mas, itu loh kakimu di atas kakiku," katanya. Rasanya agak perih gitu ya. Itu orang Jawa saudara sekalian ya. Apakah betul penguasaan diri itu artinya ketika kita disiksa, sabar anak Tuhan, pengendalian diri ya. Ketika kita diperlakukan semena-mena, tidak adil, ketika kita melihat orang dibully, gak boleh marah. Orang Kristen, pengendalian diri. Enggak saudara sekalian. Kita tidak boleh salah kaprah seperti itu. Kenapa Yesus marah? Yesus marah karena terjadi dua hal. Yang pertama, bait suci dicemar oleh orang berdosa. Ketika kesucian Allah dicemar oleh orang berdosa, ketika kebenaran Allah dilanggar, Yesus marah. Kemudian yang kedua, terjadi ketidakadilan sosial pada waktu itu. Jadi namanya mafia dari dulu sudah ada. Jadi bukan hanya sekarang. Sekarang ada nama mafia apa? Mafia tanah ya, ada namanya preman daerah Tanah Abang, ada preman Tanah Abang. Di Kembangan ada preman Kembangan, saudara sekalian. Jangan-jangan ada di sini kepala premannya, saudara sekalian ya. Namanya preman, kepala preman itu ada. Jadi di bait suci ada namanya kepala preman bait suci. Siapa kepala preman bait suci? Yaitu para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka menyewa lapak-lapak tanah yang ada di bait suci, yang seharusnya itu adalah tempat untuk orang non-Yahudi. Kalau mereka ke bait suci, mereka tidak boleh masuk ke bait suci, mereka cuma boleh di pelataran di depan. Lalu dijadikan lapak dengan alasan menolong jemaah yang mau memberikan persembahan. Memang peraturan pada waktu itu, kalau mau membawa kambing untuk dipersembahkan, kalau membawa lembu dipersembahkan, itu ada syaratnya. Tidak boleh bercacat, harus diperiksa dulu. Jadi daripada jemaah capek-capek bawa dari rumah, diperiksa ternyata tidak memenuhi syarat, lalu disuruh bawa pulang, beli saja di tempat itu, pasti memenuhi syarat. Nah, ini bagus kan, menolong jemaah. Apalagi kalau di kota Yerusalem, datang dari Nazaret, berminggu-minggu bawa sapinya saudara sekalian. Sampai di Yerusalem sapinya sudah mati. Jadi lebih baik. Tapi di balik itu ada gerakan mafia. Yaitu sapinya, kerbaunya, binatangnya dijual semahal-mahalnya. Kemudian mereka juga punya sistem uang koin. Uang koin biasa tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ada namanya koin suci, koin rohani. Harus tukar dengan mereka dan itu mahal sekali. Jadi Yesus melihat ada ketidakadilan sosial. Karena orang miskin jadi tidak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena mereka tidak mampu membeli binatang. Dan mereka memeras rakyat dan penguasa
tidak melakukan apapun juga. Nah saudara sekalian, dipicu oleh dua hal itu Yesus marah. Jadi saudara sekalian, kita belajar. Yang kedua, pengendalian diri, self control, penguasaan diri adalah keberanian untuk bertindak, keberanian untuk melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran, keberanian untuk melawan pelanggaran kebenaran di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, pengendalian diri tidak selalu berarti mengekang diri. Pengendalian diri tidak selalu berarti membatasi diri. Tapi penguasaan diri, self control, juga berarti keberanian di dalam diri kita untuk melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran di dalam dunia ini. Jadi saudara sekalian, sampai di sini kita belajar satu kesimpulan tentang apa itu pengendalian diri atau penguasaan diri. Penguasaan diri adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Dengan dua keistimewaan. Yang pertama, sumber kekuatan kita adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ini berbeda dengan penguasaan diri pada umumnya. Ada orang mengatakan ada namanya common grace, special grace. Common grace itu adalah grace, anugerah secara umum yang diberikan kepada orang percaya maupun orang tidak percaya. Contoh common grace adalah matahari diberikan kepada orang percaya dan tidak percaya. Udara diberikan kepada orang percaya dan tidak percaya. Kemudian special grace itu adalah Yesus Kristus yang diberikan kepada orang percaya saja. Nah namanya common self control itu adalah secara umum kita punya self control. Tapi ada namanya special self control, adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi sumber kekuatan. Kemudian tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Nah kembali kita melihat perbedaan dengan penguasaan diri dari anugerah umum. Ada orang kalau dari agama lain mungkin mereka mengadakan pengendalian diri, tujuannya bukan memuliakan Allah dan menjadi berkat. Mungkin karena panggilan hati nurani, mungkin karena demi kesehatan, atau mungkin karena kondisi. Tapi di dalam pengajaran Alkitab kita batasi bahwa penguasaan diri sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus dan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini saudara sekalian kita belajar supaya kita melihat diri kita, melihat kemampuan kita, kelebihan kita. Dan kita pakai kelebihan kita pakai potensi di dalam diri kita. Dan secara sengaja, ya, secara penuh dengan inisiatif, kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat kelemahan kita kekang, kita lawan, dan kita jadikan diri kita alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah tema hari ini adalah cultivating self-control in a chaotic world. Bagaimana kita memupuk cultivating a self-control di dalam dunia yang chaotic. Nah saya melihat dunia memang chaos, dan hari ini saya secara khusus menzoom in. Apa artinya chaotic? Apa artinya chaos di dalam dunia ini? Yang pertama, kata chaos saya artikan sebagai ketidakadilan di dalam dunia ini. Jadi ketika kita mau mengendalikan atau mempraktikkan self-control sebagai anak Tuhan yang baik, ketika kita melihat dunia ini tidak adil, maka kita harus berani menyuarakan kebenaran. Harus bertindak melawan ketidakbenaran. Nah saudara, bulan Agustus lalu kita masih ingat, Indonesia terjadi demo yang lumayan besar. Kita yang di Jakarta Barat sempat merasakan ketegangan. Ada beberapa gerbang tol dibakar, saudara sekalian. Apa pemicunya? Nah pemicunya sebenarnya adalah kenaikan gaji anggota DPR yang disambut dengan tepuk tangan, lalu joget-joget. Nah sebenarnya tepuk tangan, joget-joget nggak ada hubungan katanya dengan kenaikan gaji, tapi digoreng oleh sekelompok orang yang tidak suka dan ditunggangi dengan alasan politik, jadilah saudara sekalian ya. Jadi ketika rakyat sedang susah melihat hal seperti ini, maka mulai ada orang menyuarakan ketidakadilan. Kemudian muncullah demo, muncullah bakar-bakaran, muncullah anarkis dan sebagainya. Saudara sekalian, apa motivasi di balik semua tindakan atau penyuaraan ketidakadilan ini? Kita tidak tahu.
Kemungkinan besar di baliknya ada unsur politik. Kemungkinan besar di balik itu ada unsur balas dendam. Atau murni memperjuangkan ketidakadilan. Memperjuangkan keadilan di tengah-tengah dunia yang tidak adil. Nah saudara sekalian, apa yang terjadi pada bulan Oktober ini adalah satu contoh kecil. Di mana sebagai orang percaya, di tengah-tengah ketidakadilan, kita harus berani menyuarakan suara kebenaran menentang ketidakadilan. Saudara, dunia hari ini penuh dengan ketidakadilan. Di dalam dunia kerja misalnya, kita melihat ada upah yang tidak sesuai. Di dalam dunia kerja, kita melihat ada orang memperkerjakan atau orang pekerja dipekerjakan dengan jam kerja yang tidak manusiawi. Di dalam dunia sosial kita melihat ada kelompok orang tertentu yang terus-menerus dibully, terus-menerus disalahkan, terus-menerus diperlakukan tidak adil. Di dalam dunia agama, kita melihat agama-agama tertentu selalu dianaktirikan, dipersalahkan. Di dalam keluarga, kita melihat juga saudara sekalian, banyak sekali ketidakadilan. Jadi saudara, dalam dunia yang keotik ini, dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan ini, sebagai anak Tuhan, ketika kita mau menjalankan peran self control, itu tidak berarti setelah melihat ketidakadilan kita diam saja, tapi kita menyuarakan. Jadi saudara sekalian, wujud dari self control bukan diam dan tidak peduli, tapi menyuarakan. Kita harus berani seperti Yesus, menyuarakan ketidakbenaran, membela pihak yang menjadi korban. Tapi harus ingat saudara, kita tidak boleh meniru orang-orang yang berlaku anarkis. Kita harus melakukan dengan cara yang elegan, yang tidak melukai orang lain. Di atas semua itu saudara sekalian, sebagai seseorang yang memiliki self control, kita tidak setuju dengan ketidakbenaran, kita tidak setuju dengan ketidakadilan, maka sebagai orang yang memiliki self control, kita harus mengingatkan diri kita sendiri. Kita harus selalu berlaku adil dan berlaku benar di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, apa yang dapat kita kerjakan di tengah-tengah dunia yang keotik ini? Yang pertama, dunia keotik saya artikan sebagai penuh dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Sebagai dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran, kita harus tampil, harus berani menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan bagi orang yang tidak mendapatkan keadilan. Dan di lain pihak, sebagai anak Tuhan, kita memiliki self control, kita harus menjalankan keadilan dan kebenaran yang sekuat-kuatnya. Yang kedua, apa itu chaotic world? Saya menerjemahkan chaotic world dengan istilah imoralitas. Jadi dunia ini chaotic. Chaotic dalam pengertian apa? Chaotic dalam pengertian immoralitas. Itu artinya tidak. Moral itu artinya kebenaran, hal-hal yang mulia, hal-hal yang bagus. Jadi imoralitas adalah satu paham dunia yang tidak peduli dengan ajaran moral, tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan tata krama. Nah saudara, di dalam dunia pada masa kini kita melihat penuh dengan imoralitas. Saya menyimpulkan ya, imoralitas atau menyederhanakan, imoralitas itu muncul dalam dua praktek. Yang pertama adalah pragmatisme. Orang immoral cenderung pragmatis. Pragmatis itu artinya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemudahan dan keuntungan. Jadi yang penting menguntungkan, yang penting berfungsi, ya, yang penting what works. Kemudian apa itu efektif. Tidak peduli benar atau tidak salah, atau tidak atau salah. Jadi kebenaran, kesalahan, moral itu dikesampingkan. Itu namanya pragmatisme. Yang penting apa? Yang penting efektif, yang penting berfungsi. Dalam dunia yang pragmatis ini kita sering sekali terjebak di dalamnya. Saya kasih contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrim. Supaya cepat kaya, ada orang menjual bakso, menjual tahu, memasukkan boraks,
memasukkan formalin ke dalam bakso dan tahunya. Supaya apa? Supaya bakso dan tahunya tahan lama, tidak rusak. Saudara kalau mau awet muda makan bakso itu, saudara tidak akan rusak, tidak akan cepat tua, saudara sekalian, ya. Tapi saudara kena kanker. Ini namanya orang pragmatis. Pragmatis yang immoral. Yang penting saya untung, saya tidak peduli orang rugi atau tidak. Nah saudara, dalam dunia seperti ini, kita punya kuasa, kita punya kelebihan. Apakah kita akan pakai cara yang sama untuk menguatkan diri, memperkaya diri? Saya kasih contoh kedua. Saya sebut contoh ini adalah contoh yang dilematis. Kalau tadi nomor 1 ekstrim, ya saya percaya saudara tidak melakukan. Yang kedua dilematis. Kenapa dilematis? Karena kalau tidak dilakukan pusing, susah. Dilakukan juga salah. Contoh yang paling sederhana, menyogok supaya urusan surat menyurat lebih cepat selesai dikerjakan. Ya, banyak orang tanya saya, "Muse, saya bikin SIM boleh tidak?" Saya tidak ikut tes, bayar saja. Bagaimana jawabnya? Untung dia tidak tanya saya, "Muse, waktu bikin SIM tes enggak?" Saya jawab apa? Mau tahu benaran atau mau tahu aja? Jawabnya rahasia, saudara sekalian. Makanya saya sebut dilematis. Ini namanya pragmatis, saudara sekalian. Jadi dunia ini rusak, chaos, karena banyak orang serobot seperti ini. Pernah tidak saudara lagi antri di kantor, saudara sekalian ya? Antri satu nomor lama-lama dan maaf saudara itu masih ada di bawah. Tiba-tiba satu orang dari samping bawa segepok, saudara sekalian. Ngomong. Lalu itu yang dikerjakan dulu, saudara sekalian. Dan itulah dunia di Indonesia pada masa kini. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudara sekalian, kita perlu hikmat dari Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam pragmatisme yang immoral. Saya kasih contoh ketiga. Contoh ketiga adalah contoh yang paling umum. Membohong demi kelancaran urusan. Nah, ini kisah nyata. Seorang pendeta cerita seperti ini. Suatu waktu dia diantar jemaat pakai mobil, lalu melanggar lampu merah. Prit, polisi datang. Pak pendeta duduk di samping. Pak pendeta bilang, "Tenang, saya ngomong sama polisi." "Halo Pak polisi, saya pendeta. Ada orang sakit di rumah sakit." "Oh Pak pendeta, ada orang sakit di rumah sakit. Cepat silakan lewat." Lewat. Jemaatnya bingung. "Pak, memangnya kita mau ke rumah sakit?" "Enggak," katanya. "Saya kan ngomong ada orang sakit di rumah sakit," katanya. "Saya nggak ngomong saya ke rumah sakit." Polisinya yang bego katanya. Percaya begitu saja. Aduh saudara sekalian, waktu saya dengar pendeta ngomong ini di depan mimbar lagi, saudara sekalian, saya bergumul di dalam hati, saudara sekalian. Ini satu kebanggaan atau sebuah kecemaran, saudara sekalian. Bagi saya ini adalah sebuah kecemaran. Pragmatis. Bohong aja nggak apa-apa. Saudara, sebagai orang yang punya self control, maka kita belajar, saudara sekalian. Ya tentu saya bukan jadi orang yang legalis, tapi minimal saudara sekalian, kita belajar untuk taat, belajar lurus di dalam kehidupan kita. Dan itu namanya self control. Tidak tercemar oleh pragmatisme yang immoral di dalam dunia ini. Wajah kedua immoralitas adalah hedonisme. Melampiaskan hawa nafsu. Banyak nafsu di dalam diri kita. Dan ketika kita punya nafsu dan kita tidak pakai dengan benar, nafsu itu akan menghancurkan diri kita. Ya, beberapa contoh. Nafsu seksual, seks bebas, pornografi. Nah, itu adalah orang yang tidak
mengendalikan nafsu di dalam dirinya. Dia hancur oleh nafsu di dalam dirinya. Sekarang ada flexing, kemewahan yang tidak perlu. Ya, ada orang demi kemewahan, demi kelihatan orang kaya, rela berhutang, saudara sekalian. Hutang untuk flexing. Nah, itu adalah orang yang hidup dengan semangat hedonistik. Yang ketiga adalah kecanduan. Ada orang kecanduan games, ada orang kecanduan makan, ada orang kecanduan minuman keras, ada orang kecanduan obat terlarang, ada orang kecanduan sosmed, ada orang kecanduan belajar online, belanja online. Kalau satu hari tidak belanja online, hidupnya kosong melompong, katanya saudara sekalian. Saudara, berapa di antara kita itu kecanduan sosmed? Sekali kita duduk, saudara sekalian, tangan kita itu sudah ahli, ya. Jadi sekarang kita kurang olahraga, yang olahraga cuma 2 jempol saja. Ya, perut kita tidak sehat, badan tidak sehat, yang paling sehat jempol. Karena jempol gerak terus, saudara sekalian. Bahkan ya, beberapa waktu yang lalu ada satu orang ngomong kepada saya, "Musuh," katanya, "tolong dong, sekali-sekali dari mimbar kasih teguran." Teguran apa? Itu loh orang yang duduk di depan saya, katanya. Tiap kali kebaktian, dari mulai kebaktian sampai selesai kebaktian, dia scroll sosmed terus. Dari Shopee pindah ke Topet, pindah ke IG, pindah ke TikTok, balik lagi ke Shopee, saudara sekalian. Selesai kebaktian, amin, dia baru tutup. Di antara saudara ada enggak? Saudara, itu namanya tidak punya pengendalian diri. Jadi kita jatuh ke dalam chaotic world, dunia yang kacau, sehingga kita dikendalikan. Yang terakhir adalah emosi, kemarahan, perilaku yang tidak terkontrol. Karena itu saudara sekalian, apa itu penguasaan diri, apa itu self control? Self control adalah dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita mengenal diri kita, apa kekuatan kita, dan kita pakai kekuatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita mengetahui kelemahan kita. Ada orang punya kelemahan di dalam hal tergoda oleh seksualitas. Ada orang tergoda di dalam hal emosi yang gampang marah. Ada orang tergoda oleh hal-hal yang bersifat materialistik, belanja. Ada orang sangat tergoda, gampang jatuh di dalam puji-pujian dan sebagainya. Saudara, ketika kita dengan pertolongan Roh Kudus mengenal kelemahan diri kita, maka kita perlu dengan sengaja mengandalkan Tuhan. Dan dengan pertolongan dari Tuhan menaklukkan semua godaan ini. Sehingga hidup kita berbeda dengan dunia ini. Jadi saudara sekalian, perlu kita belajar mengendalikan diri sendiri. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Bagaimana caranya saudara sekalian? Terakhir saudara, bagaimana cara supaya kita bisa memiliki pengendalian diri yang kuat? Yaitu dengan hidup dekat dengan Tuhan. Ada orang tanya kepada seorang pendeta, "Pak Pendeta, bagaimana saya punya pengendalian diri yang kuat?" Pendeta mengatakan, di dalam diri setiap orang ada 2 binatang. Binatang pertama adalah serigala. Binatang kedua adalah merpati. Serigala adalah si aku yang lama. Merpati adalah Roh Kudus yang terus membimbing dia. Jadi bagaimana seorang bisa menang? Tergantung dia lebih dekat hidup kepada serigala atau kepada Roh Kudus. Kalau dia setiap hari kasih makan ya merpati, berbicara dengan merpati, hidup dengan merpati, maka dia akan mendapatkan pengaruh lebih besar dari merpati. Tapi kalau dia hidup terus dengan serigala, si akunya yang lama, maka meskipun dia sudah percaya Tuhan Yesus, hidupnya sulit mengalami perubahan. Karena itu di akhir daripada khotbah ini, saudara sekalian, saya mau mengajak saudara menyanyi sebuah lagu.
lagu ini sederhana dan ini biarlah menjadi peringatan bagi kita, ya. Day by day, dear Lord, of you three things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly. Day by day, gampang kan? 1, 2, 3. Day by day, dear Lord, of you three things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly. Day by day, sama-sama nyanyikan sekali lagi ya. Day by day, dear Lord, of you to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Jangan malu ya, paling salah saudara sekalian ya. Ya, jangan malu, ayo kita nyanyikan sekali lagi dengan bersuara lebih nyaring ya. Sekarang saya minta perempuan yang nyanyi dulu. Ya, perempuan ya. D, 2, 3. D. Of you three things I pray, to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Laki-laki sekarang. Day by day, dear Lord, of you three things I pray, to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Sama-sama sekarang. Day by day, dear Lord, of you three things I pray, to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly, day by day. Ada peragaannya supaya saudara ingat ya. Kita berdiri, ikuti saya ya. Kita nyanyikan ya. D, 2, 3. Day by day, of you three things I pray, to see you more dearly, to love you more Biarlah ini menjadi doa kita, setiap hari kita melihat Tuhan dengan lebih jelas, mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, mengikut Tuhan dengan lebih dekat, kita akan semakin menjadi semakin seperti Tuhan,
dan kita memiliki kekuatan untuk memiliki self control. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengajar kami untuk mengandalkan Engkau memiliki penguasaan diri. Kami akui penguasaan diri bukan sifat asli kami, karena kami lebih suka kepada dosa daripada kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa, ampuni kami. Kalau selama ini kami lebih dekat kepada serigala yang ada di dalam hati kami, daripada mendekat kepada merpati yang penuh kasih dan penuh dengan rahmat itu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami seperti doa kami, setiap hari kami hidup lebih dekat kepada Engkau. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, melalui perjamuan ini kembali kami diingatkan akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan Engkau begitu mengasihi kami sampai Engkau mati bagi kami di kayu salib. Namun Tuhan, kami harus akui, setelah kami menjadi anak Tuhan, kami masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Tutur kata kami belum memancarkan sinar kemuliaan nama Tuhan. Perilaku hidup kami belum menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Bahkan hati pikiran kami masih diisi dengan berbagai macam kecemaran. Oleh sebab itu Tuhan, pada siang hari ini, sebelum kami menerima perjamuan, kami minta kiranya darah Kristus yang tercurah di kayu salib kembali menghapus dosa kami, membersihkan kami, dan melayakkan kami untuk menerima perjamuan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terima roti, kami akan terima anggur. Kami menerima dengan ucapan syukur, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.